Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rizki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam lindungan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada, semoga kita semua selalu kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu dalam menegakkan, mengamalkan, mengajarkan, menyampaikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancar mempunyai guru yang cukup banyak dari sejak beliau di kampung halaman beliau sendiri. Namun yang cukup dikenal oleh warga besar Nahdlatul Wathon atau warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, guru-guru beliau yang di kampung halaman beliau adalah yang pertama Tuan Guru Haji Abdul Majid Pancor, ayahanda beliau sendiri. Kemudian juga Tuan Guru Haji Sarafuddin Pancor, Tuan Guru Haji Muhammad Said Pancor, Tuan Guru Haji Abdullah bin Amak Dulaji Kelayu Lombok Timur, atau Tuan Guru Haji Abdullah bin Amak Zul Haji Kelayu. Namun orang-orang Kelayu mengucapkan kata-kata Zul Haji itu dengan kata Dulaji. Itulah bahasanya orang Kelayu, Zul Haji diucapkan dengan Dulaji. Sehingga yang cukup dikenal oleh masyarakat luas adalah Tuan Guru Haji Abdullah bin Amak Dulaji. Seperti mengucapkan nama orang Muhammad disebut dengan Ame, Muhammad atau Ahmad disebut dengan Ceme dan sebagainya. Kemudian juga Muhammad Nur misalnya, Ame Nyong, itu ucapan orang-orang Kelayu. Atau misalnya Syarif, nama orang Syarif disebut dengan Ajib dan sebagainya dan sebagainya. Itulah sebagian contoh dari pengucapan nama kalau orang-orang Kelayu dalam menghaluskan bahasa. Itu cerita dari orang-orang Kelayu mengatakan bahwa caranya menghaluskan bahasa kepada sesama warga Kelayunya itu sehingga bisa berubah jauh dari nama aslinya.
Muhammad menjadi ceme, Ahmad menjadi ceme, Ahmad menjadi ceme, Muhammad menjadi ame, Muhammad Nur menjadi ame nyong, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah dialek atau cara pengucapan orang Kelayu seperti Amak Dulaji, Amak Zulhaji. Amak Zulhaji menjadi Amak Dulaji. Tuan Guru Haji Abdullah bin Amak Zulhaji menjadi bin Amak Dulaji, Kelayu Lombok Timur. Nah, inilah nama guru-guru al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor yang mengajar beliau ilmu agama di kampung halaman beliau sendiri. Kemudian juga Tuan Guru Kiai Haji Umar Kelayu, itu adalah salah satu guru al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Karena Tuan Guru Kiai Haji Umar Kelayu itu ulama dan Tuan Guru yang cukup terkenal khususnya di Pulau Lombok ini, karena beliau itu pencetak ulama, pencetak Tuan Guru, yang termasuk guru dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor adalah Tuan Guru Ki Haji Umar Kelayu. Nah, penyebutan Umar orang Kelayu itu Umar menjadi Umeng. Nah, ini. Kemudian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor bukan hanya mempelajari ilmu agama, namun juga beliau mempelajari ilmu-ilmu umum, sehingga beliau itu masuk di sekolah rakyat SR selama 4 tahun di Selong, karena waktu itu masih sangat jarang sekali sekolah, tidak seperti yang sekarang. Satu di Selong, satu juga di Labuan Haji, satu juga di mana kita belum tahu sampai sekarang. Namun yang kita tahu sampai sekarang itu ada satu di Selong, juga ada satu di Labuan Haji. Nah, tempat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu dulu sebelum berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk mendalami ilmu, berbagai macam ilmu, beliau sekolah dulu di sekolah rakyat selama 4 tahun. Namun guru-guru beliau di sekolah rakyat itu kita tidak ada yang tahu siapa nama-nama guru beliau pada masa itu, karena tidak diceritakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh baik di pengajian-pengajian umum maupun di Musalla Al-Abrar dulu. Setelah beliau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh ke Makkatul Mukarramah juga mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan. Di sini ada 28 jumlah guru beliau yang diketahui oleh Jamaah NW maupun Jamaah NWDI. Namun di antara yang 28 guru beliau itu ada 11 orang guru yang bermazhab Syafi'i. Kemudian 6 orang guru bermazhab Hanafi dan 11 orang lagi yang bermazhab Maliki. Jadi tidak sama semua guru beliau itu bermazhab Syafi'i. Namun ada yang bermazhab Syafi'i 11 orang, bermazhab Hanafi 6 orang, dan bermazhab Maliki 11 orang. Namun semuanya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, sementara al-maghfur lah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor bermazhab kepada mazhab Syafi'i. Tidak menggunakan semua mazhab, walaupun guru beliau itu berbeda-beda mazhab. Namun hanya satu yang digunakan, yaitu mazhab Syafi'i, dan itulah yang disebarkan, diajarkan di madrasah-madrasah yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, sehingga di dalam buku wasiat runungan masa yang disusun oleh beliau sendiri, azaz NW jangan diubah sepanjang masa sepanjang sana. Mazhab Syafi'i dalam syariah, ahlu sunnah dalam akidah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah maksudnya, yang disingkat dengan aswaja. Jadi itu yang harus dipertahankan oleh warga besar Nahdlatul Wathon maupun warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Azas NW jangan diubah sepanjang masa sepanjang sana. Mazhab Syafi'i dalam syariah, ahlu sunnah dalam akidah. Kenapa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu menggunakan satu mazhab, tidak semua mazhab? Karena kita hanya boleh menggunakan satu mazhab, kecuali di tempat yang darurat. Misalnya kita di saat melaksanakan ibadah haji, itu tempat yang sulit, sebab umat manusia berdesak-desakan di saat itu, sehingga kalau kita tidak menggunakan mazhab Maliki pada saat itu, wudhu kita akan batal di saat kita tawaf. Itu yang dinamakan dengan taklid. Nah, kalau tidak salah, bertaklid kepada Imam Maliki. Jadi kita harus cara wudhunya Imam Maliki, kemudian di saat kita melaksanakan tawaf itu harus dengan menggunakan mazhab Maliki di saat kita itu, agar kita di saat tersentuh oleh lawan jenis, maka wudhu kita itu tidak batal. Nah, itu ada tempat-tempat kita itu diperbolehkan menggunakan mazhab lain, walaupun kita itu bermazhab Syafi'i. Alasan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor menggunakan mazhab Syafi'i itu, pertama karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu adalah ada silsilah keturunan beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian mazhab Syafi'i itu mazhab yang lebih berhati-hati, sehingga pengikut mazhab Syafi'i itu lebih banyak. Di kalangan ulama-ulama besar itu lebih banyak mengikut kepada mazhab Syafi'i. Sehingga pada suatu waktu guru beliau Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad pernah mengucapkan kata-kata atau kalimat
kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bahwa kalau saya sudah tidak menggunakan mazhab Maliki dari sejak kecil, saya sebenarnya ingin menggunakan mazhab Syafi'i. Namun karena sudah dari sejak kecil saya itu menggunakan mazhab Maliki, maka itulah yang saya teruskan sampai sekarang dan sampai meninggal dunianya Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad. Jadi pernah beliau itu mengatakan kalimat seperti itu. Jadi teruskanlah menggunakan mazhab Syafi'i. Itu yang diucapkan kepada guru besar kita dulu di Makkatul Mukarramah. Nah, itulah sebagai tambahan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang pernah menceritakannya kepada tulab tolibat ma'had dulu tahun 90-an, sekitar tahun 91 yang lewat. Jadi teruskanlah menggunakan mazhab Syafi'i. Itu ucapan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Kalau saya sudah dari sejak kecil, itu sebabnya saya melanjutkan mazhab Syafi'i. Sebenarnya saya itu ingin menggunakan mazhab Syafi'i, namun karena sudah saya dari sejak kecil menggunakan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, maka itulah yang saya lanjutkan. Itu ucapan Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad dulu kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Kemudian nama-nama guru beliau itu insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan bacakan siapa nama-nama guru beliau di saat beliau itu menimba ilmu pengetahuan di Makkatul Mukarramah yang jumlahnya 28 orang guru. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi para santri maupun santriwati, santriwan, santriwati yang mempelajari ilmu ke-NWD-an atau ke-NW-an. Karena di setiap madrasah NW maupun NWD itu mengajarkan atau harus ada pelajaran ke-NW-an atau ke-NWD-an. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para santriwan dan santriwati. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.